Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yulia Binta Hayati, mahasiswa Fakultas Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kalkulator atau Excel dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan tujuan dari tutorial ini tuh untuk mencari melalui app atau untuk menganalisis sifat-sifat magnetiknya gitu. Bisa bersifat ferromagnetik, diamagnetik, atau paramagnetik. Nah, jadi analisis MSD ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi momen magnetik dan juga menganalisis sifat-sifat kemagnetikan suatu sampel. Nah, prinsip kerjanya itu membedakan keberadaan elektron yang tidak berpasangan di dalam orbital molekul sampel yang menghasilkan momen magnetik saat sampel tersebut terpapar oleh induksi magnet dari luar. Jadi dalam analisis magnetik ini ada tiga sifat magnetik dalam sampel gitu. Ada ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, dan juga metal. Habis itu paramagnetik, itu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Nah, dia itu contohnya ada aluminium, tembaga, kromium, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini ada diamagnetik, yaitu benda menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayak emas, seng, merkuri, kayu, dan lain-lain. Jadi, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara membuat kalkulatornya. Nah, pertama ini kita membuat data-data yang kita cari untuk menentukan nilai F-nya, yaitu ada data suhu, masa tabung kosong, masa tabung sampel, masa sampel, nilai R0, kurang R0, tinggi sampel dalam tabung, surveillance, dan juga masa molarnya. Nah, kan dari ketahuan yang di sini. Terus juga yang pertama ini, data yang sudah diberikan ini, kita konversikan ke dalam satuan SFI atau standar internasional kan. Jadi suhu ini kan yang sudah diketahuinya 26 ya dalam satuan derajat Celcius. Namun kita konversikan dulu ke dalam satuan Kelvin dulu. Jadi sama dengan kita klik nilai yang berikutnya ditambah dengan 273,15 untuk 15 Celcius menjadi Kelvin. Hasilnya itu 299,15. Nah, selanjutnya untuk masa tabung kosong ini satuan SI-nya ini sama ya. Jadi kita tulis ulang aja. Begitu masa tabung per sampel. Nah, untuk pembahasan ini tinggal kita kurangi aja. Jadi sama dengan masa tabung per sampel dikurangi dengan masa tabung kosong. Hasilnya 0,164. R0 ini 25 sama. Kita tulis ulang. R-nya juga 2050. Nah, untuk nilai R kurang R0 itu tinggal kita kurangi aja. 2050 dikurangi dengan 95, jadi sama aja positif karena negatif ketemu negatif. Selanjutnya tinggi sampel dalam tabung itu kan 25 mm. Kita konversikan ke cm. Berarti karena naik 1 berarti dibagi dengan 10. 25 dibagi dengan 10. Untuk nilai surveillance-nya itu sama 0. Untuk nilai massa molar atau MR-nya itu atau berat molekulnya itu 179,9. Nah, cara menentukan MR-nya itu kita lihat dari senyawa. Nah, senyawa yang diketahui itu kan ada Fe2O4, 2H2O. Jadi tinggal kita cari aja kayak Fe-nya itu kan ada 1 kali Fe, terus C2-nya itu ada 2, berarti 2 kali KRC. O-nya itu berarti ada 6, berarti 6 kali KRO, dan H2-nya itu ada 2, berarti 2 kali KRH. Itu tinggal dijelasin aja hasil dari perkalian dan penjelasan dari H-nya ini. Atau juga atomnya. Nah, selanjutnya setelah data ini sudah dikonversikan ke dalam satuan SFI atau satuan standar internasional, kita selanjutnya membuat kalkulator XA gitu. Oke, selanjutnya ini kan kita akan menentukan dulu gitu nilai dari faktor koreksi biak magnetik atau si X alpha-nya. Nah, jadi kita membuat dulu kolom yang berisi nama kation, anion, dan diberikan serta nilai jumlah dan juga totalnya. Langkah membuatnya itu, pertama kita pilih kation, kemudian kita ke data, lalu kita ke data validation. Kita klik, kita pilih yang list, kemudian source nya atau sumbernya kita sama dengan kita blok data kationnya dari awal sampai akhir.
kemudian kita oke. Kita lakukan juga langkah yang sama kepada anion dan juga kation. Kita pilih anion, lalu ke data validation, kemudian kita pilih yang list, masuknya kita blok datanya yang anion dari awal sampai akhir. Kita oke kan, selanjutnya yang ligand, kita ke data, lalu validation, kemudian kita list, jika itu sama dengan kita blok data yang ligand. Oke. Nah setelah ini, kita sudah muncul ya yang membawa sedikit setelah dilakukan data validation tersebut blok data, kekatian dan sebagainya. Nah untuk mulainya ini sama dengan yaitu menggunakan rumus lookup. Kita klik kation, lalu kita blok nih data kation dan juga nilainya dari awal sampai akhir. Kemudian koma 2,0 gitu. Nah itu masih enggak dikarenakan kita belum memilih kategorinya yang mana gitu ya. Kita kan memilih salah satu kategori dari senyawa yang diketahui itu apa. Kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap anion dan juga ligandnya, dan sama nilai ini terhadap anion dan juga ligandnya gitu. Itu sama dengan lookup dalam kurung kita tuliskan namanya koma. Nah kita blok data anion dan juga nilainya dari awal sampai akhir. 2,0. Selanjutnya untuk yang ligand pun sama. Nah, setelah kita menemukan nilai dari masing-masing kation, anion dan juga ligandnya, selanjutnya untuk jumlah ini, untuk mengetahui jumlah ini kita pilih kationnya dulu dari senyawa yang diketahui, yaitu senyawanya itu kan ada Fe2O4 2H2O ya. Berarti kationnya itu Fe2+, kita pilih yang Fe2+. Untuk anionnya berarti C2O4 2 ini. Dan untuk ligandnya yaitu ligand air atau H2O. Nah untuk kation Fe2+ itu jumlahnya 1, kation anion C2O4 2 ini juga 1, dan ligand dari air atau H2O ini berjumlah 2. Kemudian untuk totalnya ini tinggal dikalikan saja, yaitu sama dengan nilai dikalikan dengan jumlah. Begitupun yang anion dan juga ligandnya. Nah, untuk total keseluruhan dari totalnya itu kita sama dengan pakai rumus sum dan kurung buka kurung, kita blok dari min 13 sampai min 26, tutup kurung, enter. Jadi nilai dari faktor koreksi diamagnetik atau nilai X kalkan ini adalah min 73. Kemudian kita masukkan ke kalkulator yang ini. Di sini tuh berarti 73 ya. Satuannya itu bisa dilihat ya. Nah terus untuk kalkulator konversinya itu kita harus menggunakan rumus minus sama dengan oke, selanjutnya kita konversikan nilai X alpha yang sudah kita dapatkan gitu, yaitu dengan rumus sama dengan X
Oke, yang belum terkonversi, kita kalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. Atau nilai kerentanan magnetnya. Yaitu rumusnya sama dengan, jadi di sini tuh saya tidak mencantumkan nilai C-nya, tidak memasukkan nilai C-nya gitu, dikarenakan nilai C-nya itu di sini tuh 0 gitu. Jadi tidak akan berpengaruh ke hasil nilai magnetnya. Nah, jadi yang kita masukkan itu adalah nilai R dikurang R0-nya dikali dengan tinggi sampel, dibagi dengan massa sampel dikali 10 pangkat 9. Jadi sama dengan C-nya itu kan tidak dimasukkan karena nilainya itu 0. Berarti kita tinggi sampel yaitu 2,5 yang sudah dikonversi dikalikan dengan R dikurang R0 itu 2075. Sini kita kurangin dulu ya, karena untuk membedakan pembagi dan juga pengalinya gitu, agar hasilnya ini akurat dan juga efektif. Kemudian kita bagi dengan massa sampelnya yang dikurangi dari hasil massa termoko sampel dikurangi massa termoko sampel itu 0,10 dan dikali dengan 10 pangkat 9. Kemudian kita tutup kurung. Nah, sampai segini. Selanjutnya untuk nilai Xn atau kerentanan molar magnetnya itu, ya, kita cari dengan rumus sama dengan nilai Xg dikalikan dengan massa molarnya. Massa molarnya kan sudah dikali dari senyawa yang diketahui dikalikan dengan air, di sini atomnya berapa dikali dengan air, berarti sama dengan nilai dari Xg kita kalikan dengan nilai massa molarnya atau berat molekulnya gitu, sama dengan hasilnya segini. Kemudian untuk Xa atau kerentanan magnet terkoreksinya, rumusnya itu sama dengan Xn kita dapatkan kan segini dikurangi dengan X alpha yang sudah terkonversi dikali dengan 10 pangkat min 6. Hasilnya segini. Nah, untuk UF atau momen magnetik efektifnya kita menggunakan rumus akar 2,828 dikalikan dengan akar X besar dikalikan dengan T. Nah, di sini kita sama aja pakai ini ya, 2,828 dikali dengan SQRT atau bisa juga akar. Di sini saya memakai SQRT. Kemudian dikalikan dengan S-nya atau kerentanan magnet terkoreksinya dikalikan dengan suhu yang sudah dikonversi ke dalam satuan Kelvin. Nah, diperoleh nilai F-nya itu sebesar 4,58 Bohr magneton. Untuk jumlah elektronnya ini menggunakan rumus sama dengan rondom. Buka kurung, kita klik di F-nya, 0, tutup kurung. Nah, jumlah elektron tak berpasangan itu sebanyak 4 elektron gitu. Jadi F-nya ini kan sebesar 4,58 Bohr magneton, artinya dia itu bersifat paramagnetik atau benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet gitu. Kalau misalkan nilai F-nya itu 0, berarti dia itu bakalan bersifat diamagnetik. Nah, maka dari itu saya tidak memasukkan nilai si valence-nya karena dia bakalan F-nya itu bernilai 0 gitu. Setelah tutorial yang saya sampaikan kurang lebih menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.